Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 Hukum Adat. Saya sendiri sebagai host nanti bernama Dika Prabu Nuzul Ridwan dengan 4 narasumber rekan-rekan saya yang satu kelompok. Ada Pak Ervin Hadiwaluyono, ada Pak Anjar Priyambudi, ada Pak Imam Mubianto, dan Mbak Marioni. Kita akan mengambil permasalahan apakah yang menyebabkan konflik tanah masyarakat hukum adat Samin di Jawa Tengah. Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan konflik tanah masyarakat hukum adat Kano Batak di Sumatera Utara. Nah, di sini kita sudah ada 4 narasumber. Mungkin untuk kesempatan pertama akan saya serahkan kepada Pak Anjar untuk menjelaskan bagaimana konflik tanah masyarakat hukum adat Samin di Jawa Tengah. Kepada Pak Anjar, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dika Prabu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua di sini saya coba mengangkat masalah yang ada di masyarakat Samin terkait dengan hukum adat di suku Samin. Saya bersama Pak Ervin ini coba membahas tentang masalah tersebut ya. Perlu saya sampaikan di sini, saya uraikan dari awal adalah suku Samin itu merupakan satu sekumpulan masyarakat atau suku yang terletak di Jawa Tengah dan mendiami sebagian wilayah Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora. Pada saat adanya permasalahan ini, masyarakat Samin sempat menjadi sorotan yang banyak ini dari banyak pihak karena aksi perlawanan terhadap proyek yang akan berjalan di area tersebut, yaitu dengan PT Semen Indonesia yang berniat atas pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Karts Kendeng yang merupakan tempat tinggal dari sebagian besar bahkan hampir seluruh dari suku Samin. Pegunungan Karts Kendeng sendiri merupakan pegunungan yang gamping yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Makanya PT Semen Indonesia memang tertarik sekali untuk menguasai wilayah tersebut. Namun di sisi lain, kawasan ini merupakan kawasan sumber mata air dan kawasan pertanian seluruh warga atau suku Samin. Sehingga fokus pada pembahasan ini adalah tentang konflik antara suku Samin dengan PT Semen Indonesia. Dalam permasalahan ini terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa kami mengangkat atau memilih tema dari konflik antara masyarakat Samin atau suku Samin dengan PT Semen Indonesia ini, yaitu pertama, konflik ini menyajikan kontradiksi kepentingan antara negara dan masyarakat adat. Pemanfaatan kekayaan di Indonesia kerap kali memunculkan gesekan-gesekan dengan masyarakat adat. Dalam hal ini di sini adalah suku Samin atau masyarakat suku Samin sendiri. Yang kedua, konflik ini melibatkan banyak aktor yang bermain yang terlibat dalam permasalahan ini, yaitu masyarakat adat sendiri, pemerintah, terutama perintah daerah sampai dengan pusat ya mungkin ya, dan pihak swasta yang masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Permasalahan yang ketiga, konflik ini dapat dijadikan kacamata bagi konflik-konflik serupa di Indonesia. Perjuangan masyarakat Samin dapat dikatakan cukup besar dan terorganisir ketimbang perlawanan suku-suku adat yang lainnya. Dan yang keempat, melalui masalah ini kita dapat belajar tentang bagaimana konflik di tengah masyarakat kita menjadi sebagai dorongan adanya perubahan tatanan sosial di masyarakat. Mungkin secara sekilas pembahasan atau penjabaran saya di awal terkait dengan permasalahan konflik antara suku Samin dengan pengusaha di sini perusahaan PT Semen Indonesia, mungkin seperti itu Pak Prabu. Mungkin bisa saya kembalikan, ada kesempatan atau pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anjar. Cukup complicated permasalahan Samin ini ya. Lantas bagaimana pola penyelesaian konflik? Saya pengen dengar pendapat dari Pak Ervin ini. Gimana Pak Ervin untuk penyelesaian konflik pada masyarakat adat Samin tersebut? Baik, terima kasih Pak Dika, Pak Anjar, dan narasumber yang lain. Jadi konflik ini yang tak sejalan antara, jadi gini, ada kepentingan yang tidak sejalan antara suku Samin dengan perusahaan semen
dan pemerintah. Ada 3 pihak bahkan ya. Walaupun kita sorotin di sini mungkin dua pihak saja yang berantemnya ya di sini. Pemerintah harusnya menjadi penengah di sini kan. Nah, tapi ternyata ya tiga-tiganya berantem juga gitu ya. Dan saya kira ini hal yang umum di suku adat atau permasalahan adat ya. Jadi atas kepentingan yang terus memantik konflik berkepanjangan, seperti yang diungkapkan oleh Dahrendorf dalam salah satu proposi teorinya, yang menyebutkan bahwa semakin besar anggota kelompok dan menyadari kepentingan tujuan mereka, semakin mungkin konflik ini terjadi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Anjar, ada 3 kelompok besar di sini, itu kelompok Saminnya sendiri, masyarakat adat Samin, kelompok perusahaan semen, dan kelompok pemerintah. Kalau menurut teori Dahrendorf tersebut. Hanya saja saya mencoba memandang dari sudut pandang yang lain ya. Kalau tadi dari Pak Anjar disampaikan permasalahan, kepentingan, dan sudut pandang dari masing-masing kelompok, mungkin ada baiknya kalau kita mencoba mengambil dari sudut pandang yang lain, yaitu dari persamaan kepentingan yang mungkin bisa ditemukan. Karena ketiga pihak ini punya satu titik temu yang bisa dipertemukan, yaitu masalah perekonomian dan kesejahteraan masing-masing pihak. Satu. Dan di sisi lain juga ada ibaratnya kepercayaan atau misal tanah adat itu buat masyarakat Samin itu tidak hanya masalah ekonomi, tapi masalah ya kesakralan dan juga untuk melindungi warisan turun-temurun terkait dengan alam yang harus dipelihara di situ. Nah, dari hal-hal tersebut itu sebetulnya kalau kita bisa mengambil persamaan yang mungkin bisa ditemukan, yaitu masing-masing ingin sejahtera, ingin ekonomi bagus, dan juga ingin memelihara alam secara langsung, mungkin itu yang bisa menjadi solusi dan titik temu. Jadi sebelum mencari solusinya dulu, mungkin kita mencari dulu titik temu sudut pandang apa yang bisa dijadikan pondasi untuk membuat solusi-solusi berikutnya. Sebagai contoh misalnya ketika suku Samin dibantu atau mungkin mereka tidak punya kompetensi tapi mereka mendapatkan hak perekonomian keuntungan dari PT Semen Indonesia untuk tetap memelihara alamnya, dan juga misalnya PT Semen sendiri dia akan memelihara alamnya juga. Sedangkan pemerintah di sini sebagai pengawasnya bahwa betul tidak dijalankan apa yang kontribusi dari pihak Samin tidak mengganggu jalannya perusahaan, dan dari pihak perusahaan ini memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga kalau bisa ditemukan titik temu yang sama, saya pikir itu bisa dilakukan atau diterapkan mungkin di masalah-masalah lain yang walaupun saya yakin tidak segampang itu. Karena yang sering ditonjolkan itu adalah selalu perbedaannya dan bukan persamaannya. Mungkin itu Mas Dika. Jadi kalau solusinya seperti apa, kalau saya prinsipnya cari dulu persamaan kepentingan yang bisa menjadi diwujudkan bersama. Itu sih. Terima kasih mungkin dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ervin. Cukup informatif dan solutif ya. Ini permasalahan dari masyarakat adat Samin yang dikenal dengan Samin versus Semen. Mungkin kita berlanjut pada komunitas masyarakat hukum adat lainnya ya. Kita juga tahu bahwa kebinekaan di Indonesia itu sangat banyak masyarakat hukum adat lainnya. Nah, kita beralih ke masyarakat adat Tano Batak. Ini sudah ada Pak Imam dan Mbak Marioni di sini. Mungkin bisa dijelaskan apa konflik yang terjadi di masyarakat adat Tano Batak. Mbak Marioni mungkin yang pertama. Silakan Mbak Marioni. Masih di mute, Mbak. Baik, maaf. Terima kasih Pak Dika. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Batak Toba. Batak Toba adalah salah satu dari 6 suku Batak yang diakui yang mendiami kawasan utara Sumatera. Batak Toba adalah masyarakat dataran tinggi yang tinggal di perbukitan di sekitar kaldera vulkanik besar, yang kini menjadi Danau Toba. Wilayah dataran tinggi ini telah lama terisolasi dari kekuasaan penjajah Belanda dan hingga tahun 1835. Secara resmi diakui oleh Belanda sebagai wilayah suku independen dengan batas-batas yang jelas. Memasuki periode pasca reformasi, konflik agraria antara masyarakat adat dan negara di Tanah Batak atau Tanah Batak semakin meluas. Tanah Batak yang dimaksud mencakup daerah dataran tinggi Tapanuli yang didiami oleh masyarakat adat Batak Toba, tercatat sejak 2000-an. Sekitar 11 dari 33 komunitas masyarakat adat Batak Toba sedang memperjuangkan hak atas wilayah adat yang telah menjadi konsesi PT Toba Pulp Lestari atau TPL, yang pada masa Orde Baru bernama PT Inti Indo Rayon Utama atau IIU.
Masyarakat Batak Toba memiliki hubungan erat dengan tanah adat mereka yang mereka kelola melalui hukum adat dan sesuai dengan norma-norma sosial tentang keturunan, kekerabatan, perkawinan, dan warisan yang tertanam dengan kuat. Desa-desa kecil, khas atau huta yang dibangun di atas tanah yang sebelumnya tidak dihuni menandai batas-batas wilayah desa dengan fitur-fitur penting yang disepakati melalui musyawarah dan persetujuan dengan kelompok tetangga. Keturunan pendiri asli mempertahankan hak untuk menguasai tanah-tanah ini berdasarkan pekerjaan asli dan hukum adat. Dalam wilayah desa-desa ini, alokasi tanah dan hutan tunduk pada musyawarah para tetua adat yang secara kolektif dikenal dengan Raja Nihuta atau penguasa desa. Masuknya perusahaan PT TPL telah menyengsarakan rakyat Batak karena merusak lahan kemenyan yang menjadi sumber penghidupan mereka sehingga menyebabkan konflik dengan perusahaan tersebut. Sudah, Pak Dika. Ya, oke, terima kasih Mbak Mariani. Ini ternyata hampir mirip ya case-nya dengan PT Samin sama dengan dengan perusahaan lah. Bagaimana kalau misalnya penyelesaian konflik dari masyarakat Batak Toba sendiri? Mungkin Pak Imam di sini udah hadir nih, bisa menjelaskan Pak Imam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Dika dan teman-teman sekalian. Sebelum kita ke resolusi konflik, saya ingin mengajak sedikit mereview penelitian dari Van Vollenhoven tentang basic Ingreh, yang dimana beliau menyatakan bahwa basic Ingreh ini punya beberapa sifat pokok sebagai berikut. Yang pertama itu bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri serta anggotanya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar yang berada dalam wilayah kekuasaan masyarakat adat tersebut. Dan ini dipergunakan misalnya untuk membuka lahan, mendirikan perumahan, mengumpulkan atau memungut hasil hutan di lahan tersebut, juga untuk menggembala dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa orang-orang asing, dalam hal ini yang bukan anggota masyarakat hukum itu, juga orang-orang bumi putra, yang bukan merupakan anggota dari masyarakat tersebut, hanya boleh menggunakan tanah-tanah itu dengan seizin dari orang atau masyarakat hukum tersebut. Dan tanpa izin tersebut, orang atau orang asing tersebut itu dianggap melakukan pelanggaran. Yang ketiga, bagi orang asing dan ada kalanya bagi anggota-anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, perlu dibayarkan suatu rekognisi ya, semacam pemberian uang maupun barang gitu kepada seseorang atau badan masyarakat hukum setempat sebagai pengakuan atas hak orang atau badan masyarakat hukum adat setempat. Yang keempat adalah bahwa masyarakat hukum tersebut bertanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal di dalam lingkungan wilayahnya. Lantas, sifat selanjutnya yang kelima itu mereka tidak dapat mengalihkan hak penguasaan atas tanah adat tersebut kepada orang lain. Dan yang keenam adalah bahwa hak penguasaan masyarakat hukum ini masih berlaku pula pada tanah-tanah yang telah diusahakan dengan baik yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri. Tetapi melekatnya hak tersebut bisa jadi lebih kuat atau bisa juga melemah. Nah, yang menarik ini adalah pernyataan yang keenam, terakhir tadi, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, dalam diskusi kita kali ini ya, bahwa transaksi yang berat sifatnya terhadap tanah milik masyarakat adat, seperti tanah itu misalnya hendak dijual atau digadaikan gitu, itu memerlukan campur tangan dari masyarakat hukum adat atau tetua adat tersebut. Bahkan kadang-kadang transaksi-transaksi tersebut hanya boleh diizinkan berlaku terbatas saja di kalangan masyarakat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Nah, resolusinya sebenarnya sudah mulai ada ya aturannya. Di sini kita sambut langkah baiknya adalah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU garis miring 10 garis miring 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara. Artinya untuk kasus masyarakat adat
Tanah Batak ini yang perlu dilakukan adalah pengakuan atas tanah adat yang bukan milik negara seperti ya, dan itu nanti akan bisa dilakukan melalui beberapa cara. Saya Betul, akhiri betul. diskusi kali ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Ervin, Pak Anjar, Mbak Marioni, dan Pak Imam. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.